Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Budi Kemuliaan, kembali lagi dalam acara podcast Bincang Sehat Budi Kemuliaan. Senang sekali saya yang tepat mengerti bisa menemani sahabat sehat Budi Kemuliaan. Yang pastinya saya sudah ditemani oleh narasumber yang sudah sangat pakar di bidangnya. Beliau adalah Dr. Tri Sunarti, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Tri. Waalaikumsalam Bu Yanti, apa kabar? Alhamdulillah dokter. Disapa dulu dong sahabatnya. Halo, Assalamualaikum sahabat Budi Kemuliaan. Iya baik dokter, podcast kali ini kan kita membahas tentang bayi prematur karena kita masih memperingati Hari Prematur Sedunia nih dok. Nah menurut pandangan dokter bagaimana dok tentang bayi prematur itu dok? Ya, bayi prematur itu sebetulnya suatu istilah yang kita berikan kepada bayi-bayi yang lahir dari usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Nah, kalau kita melihat bahwa lahir sebelum waktunya, dengan demikian bisa dipahami bahwa akan banyak hal-hal yang dijumpai pada bayi ini yang berpotensi untuk mungkin menimbulkan masalah atau menyebabkan gangguan dari tumbuh kembangnya bayi ini nantinya. Seperti kita ketahui, bayi prematur itu kan pada umumnya berat badan lahirnya rendah. Nah, dengan demikian berat badan lahir yang rendah mungkin akan bisa menyebabkan terjadinya kondisi hipotermi atau keadaan suhu yang rendah di bawah normal, kemudian hipoglikemi di mana kadar gula darahnya rendah dari yang seharusnya, dan mungkin juga akan menimbulkan kesulitan untuk minum. Nah, hal lain yang mungkin juga terjadi adalah kemungkinan terjadinya gangguan nafas. Kita ketahui bahwa organ paru-paru sangat penting. Nah, ketika dilahirkan dalam keadaan prematur, organnya belum cukup siap untuk menghadapi dunia luar, maka bisa terjadi keadaan yang menyebabkan sistem pernafasan tidak berjalan dengan baik. Kalau kekurangan oksigen, hal ini tidak saja berakibat kepada paru-parunya sendiri, tetapi juga bisa mengalami atau menyebabkan gangguan pada otak, seperti misalnya perdarahan, baik itu di intraventrikuler maupun di daerah-daerah jaringan otak sendiri. Nah, yang lainnya adalah kenyataan bahwa dengan kelahiran prematur tersebut, organ yang lain selain paru juga mengalami gangguan, misalnya mata, telinga, ataupun organ lainnya. Nah, ini juga bisa berpotensi menimbulkan permasalahan. Lainnya adalah tentang gangguan imunitas. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya dengan prematuritas ini akan banyak sekali hal-hal yang mungkin kita akan jumpai dalam perjalanan hidup seorang bayi yang lahir sebelum usia 37 minggu. Demikian. Berarti kelahiran prematur kompleks sekali ya dok ya. Betul. Dari segi penyakitnya, terus maksudnya banyak dampak-dampaknya lah ya dok ya. Di sini sih sudah ada banyak pertanyaan nih dok terkait masalah bayi prematur dok. Yang pertama itu apa masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh bayi prematur itu sendiri dok? Yang paling tersering gitu dok. Ya. Mungkin kita membahasnya dari awal dahulu ya. Jadi kembali lagi seperti yang tadi disampaikan, ketika bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan prematur, ada permasalahan yang dihadapi pada sesaat segera setelah lahir, dan kemudian dalam perjalanan hidupnya atau dalam sejalan dengan waktu juga berpotensi menimbulkan masalah. Nah, ketika bayi yang baru lahir ini dalam keadaan prematur, gangguan yang mungkin dihadapi tadi sudah saya sebutkan, hipotermi ya, kemudian atau suhu yang di bawah dari normal, kemudian hipoglikemi yang kadar gula darahnya dari bayi tersebut rendah, dan kemudian gangguan problem minum. Kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan gangguan pernapasan. Ini adalah hal-hal yang paling mungkin terjadi pada saat bayi tersebut baru lahir. Untuk tata laksana yang seperti ini, pada umumnya di awal kita berusaha untuk mempertahankan kemampuan bayi itu untuk bertahan di alam yang baru, yang berbeda dengan keadaan di intrauterin. Yaitu dengan cara seperti apa?
mempertahankan kehangatan suhunya. Jadi suhu tubuh bayi itu diusahakan antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Kemudian kita harus memberikan asupan nutrisi yang sedini mungkin. Yang kita usahakan tentunya sedapat mungkin adalah pemberian ASI. Kalaupun misalnya ASInya tidak ada, kita usahakan dengan pemberian ASI donor. Tetapi pada keadaan tertentu, bayi-bayi tersebut terkadang sulit untuk minum secara langsung. Nah, oleh karena itu, biasanya kita dari pihak pemberi pelayanan kesehatan akan berusaha untuk memberikan dengan cara misalnya mulai dari memberikan dengan cup feeder atau menggunakan cawan, atau memberikan dengan bantuan selang yang dimasukkan khusus, ataupun dengan teknik yang lainnya. Nah, seluruh usaha tersebut tentu juga dikaitkan dengan pemberian stimulasi sejak dini, yaitu antara lain dengan perlekatan, bonding, dan juga PMK. Tentu saja hal-hal yang saya sebutkan itu tidak dilaksanakan secara sekaligus ya, tetapi melihat bagaimana keadaan stabil tanda vital dari bayi tersebut. Jadi bertahap ya. Jadi mungkin barangkali nanti ada satu kesempatan kalau untuk pertanyaannya lebih detail bisa kita lebih jelaskan ya. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Banyak pertanyaan dari sahabat sehat di rumah, Dok, terkait berat badan nih, Dok. Kadang kan ada yang ibu-ibu tuh kurang sabar gitu. Kapan nih kok berat badannya naik gitu. Nah, itu mungkin siasatnya seperti apa gitu dan harus bagaimana gitu untuk menaikkan berat badan tersebut itu, Dok. Kadang kan ibu-ibu di rumah melihat anak tetangga, mungkin tuh anak itu berarti udah naik, kok anak saya belum gitu. Ya. Sebetulnya pada prinsipnya pada bayi yang baru lahir sampai usia 3 bulan harusnya itu ada penambahan berat badan 30 gram setiap harinya minimal. Nah, jadi dan kalau kita bicara kasus prematur, sama sebetulnya targetnya adalah kita bagaimana menaikkan berat badan bayi tersebut setiap hari dengan besaran demikian. Biasanya kita pantaunya nanti kita menggunakan suatu kurva khusus ya. Nah, itu kita pantau mengukur berat badannya setiap minggu sehingga setiap pertumbuhan dari bayi tersebut bisa kita pastikan on the track atau tidak. Nah, kalau tidak, maka kita perlu melakukan suatu perilaku khusus. Ya, perilaku khususnya bermacam-macam nanti ya, mulai dari meningkatkan jumlah volume ASINya atau menambahkan kualitas ASINya dengan pemberian HMF gitu ya. Atau suatu formula khusus yang diberikan kepada ASI bayi, dari ASI dari ibu untuk bayi, atau teknik yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya tentang pemberian bagaimana meningkatkan berat badan. Tapi pada intinya memang harusnya naik berat badan. Walaupun memang mungkin pada saat 1 minggu pertama sangat wajar bahwa bayi kehilangan 10%, ya tidak 10%. Tapi setelah itu tidak boleh terjadi, dia harus cepat catch up balik dan kemudian harus segera naik. Nah, kalau tidak naik, itu yang jadi masalah. Karena itu pemantauan menjadi satu hal yang penting. Berarti orang tuanya harus aware ya, Dok ya? Iya, betul. Harus aware, Bu Yanti. Dokter, pada bayi prematur itu kan banyak banget ya, Dok, permasalahannya, Dok ya. Nah, untuk pemeriksaan dan pemantauannya itu seperti apa nih, Dok? Ya, jadi seperti disebutkan tadi, begitu lahir, potensi masalah yang akan dihadapi seorang bayi prematur itu cukup banyak. Nah, untuk itu perlu dilakukan beberapa pemantauan dan juga pemeriksaan screening ya. Nah, apa saja sih yang dipantau? Nah, yang dipantau terutama adalah penambahan berat badan. Jadi yang disebut sebagai pertumbuhan. Nah, itu kita bisa menggunakan suatu kurva yang sudah diterima secara internasional, yaitu kurva Fenton. Kurva Fenton ini dihitung perubahannya atau evaluasinya setiap minggu. Dihitung sejak bayi itu dilahirkan. Jadi kalau misalnya lahirnya usia 30 minggu, ya pada saat itulah ia diplot ke dalam kurvanya. Dan itu tiap minggu harus dipantau. Berat badan, panjang badan, dan lingkar kepalanya. Kalau ada penyimpangan, misalnya tidak bertambah sesuai dengan harapan, maka itu menjadi sesuatu hal yang
harus dikonsultasikan segera ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat selain pertumbuhan tentu ada perkembangan ya. Nah, perkembangan itu kita melakukannya dengan menggunakan screening, misalnya seperti KPSP, Denver, Bailey. Nah, untuk menerapkan perkembangan itu, kita harus melakukan koreksi dulu terhadap usianya. Itu yang disebut sebagai usia koreksi. Ada usia koreksi, ada usia kronologis. Kalau usia kronologis itu bayinya dilahirkan hari ini, maka kalau 2 bulan lagi usianya 2 bulan. Tapi kalau usia koreksi, maka usia bayi tersebut memperhitungkan, usia koreksinya ya, memperhitungkan dari selisih kekurangannya terhadap 40 minggu. Jadi kalau misalnya dia lahir pada pada usia gestasi 30 minggu dan sekarang berada 30 minggu, itu berarti kan kurang 10 minggu ya. 10 minggu itu 2,5 bulan. Dan sekarang saat ini bayi itu berusia 5 bulan, maka usia 5 bulan itu harus dikurangi dengan 2,5 bulan. Sehingga usia koreksi bayi tersebut 2,5 bulan. Usia koreksi 2,5 bulan, usia kronologis 5 bulan. Nah, penilaian perkembangannya menggunakan yang usia koreksi 2,5 bulan tersebut dari gambar. Jadi melihat kemampuannya apa, sesuai atau tidak berdasarkan 2,5 bulan. Harus sesuai dengan 2,5 bulan. Kalau kurang itu harus diperhatikan, intervensi mungkin ya. Tapi kalau lebih tidak mengapa ya, karena kan kita menargetkannya kalau bisa lama-lama jadi sesuai dengan 5 bulan. Itu tadi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada lagi yang organ yang lebih spesifik. Yang ini tadi biasanya disebut sebagai screening. Ya, kalau screening itu berarti kita melakukan pada sesuatu yang belum terlihat gangguannya. Nah, jadi mata, telinga, kepala, dan juga salah satunya yang lain adalah yang penting adalah kelenjar hormonal, kelenjar tiroid. Nah, kalau mata kita menggunakan pemeriksaan untuk mendeteksi terhadap kemungkinan retinopathy of prematurity. Retinopathy of prematurity itu adalah suatu kondisi gangguan pada retina. Retina adalah bagian dari mata yang berfungsi untuk penglihatan. Nah, pada bayi-bayi yang prematur, pertumbuhan pembuluh darah pada retina ini tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Nah, akibatnya ada daerah dari retina yang pembuluh darahnya harusnya melewati sana yang tadinya tidak jadi terhenti, itu menyebabkan kekurangan oksigen. Dan kemudian kalau ada suatu peristiwa tertentu yang menyebabkan terjadi pembuluh darahnya akhirnya bertumbuh tetapi tidak ke arah yang harusnya ke tempat yang tadi kurang oksigen ya, tapi malah ke tempat yang lain, itu cenderung akan bisa menimbulkan satu gangguan yang mungkin bisa menyebabkan kebutaan. Ya. Ada beberapa kondisi tertentu ya, misalnya penggunaan ventilator yang lama ataupun misalnya penggunaan oksigen dengan tekanan yang tinggi ya. Nah, untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi, karena kalau dia di awal misalnya masih dalam derajat-derajat yang ringan, derajat 1 atau 2, maka itu biasanya kita harapkan bisa sembuh sendiri. Pada yang derajat 3 atau 4 atau 5 itu mungkin di situ memerlukan intervensi. Kalau tidak diintervensi, itulah di mana bisa timbul bahaya kebutaan ya, seperti yang cerita-cerita itu ya, artis ya kita nggak usah sebut namanya ya karena tidak endorse kita. Mungkin sahabat saya mungkin sudah tahu ya. Baik, itu tadi mata. Kemudian ada lagi satu lagi, telinga. Telinga ini juga menjadi satu bagian yang penting ya. Pemeriksaan OAE, Auto Acoustic Emission. Nah, ini diperiksa untuk mendeteksi gangguan pada telinga tengah dan koklea. Tadi prosedurnya sederhana, jadi kita cukup memasukkan kayak sejenis headset gitu ya di telinga, itu kemudian diberikan suara lembut, lalu dipantau responnya, lalu kita lihat apakah responnya cukup baik atau tidak. Kalau tidak baik, maka dia refer atau fail ya, sebetulnya refer to fail, jadi harusnya perlu dilakukan pengulangan atau kemudian dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, yang lebih canggih dengan menggunakan BERA. Kedua pemeriksaan ini ROP dan OAE merupakan pemeriksaan yang lazim dilakukan di banyak rumah sakit, termasuk di Rumah Sakit Budi Kemuliaan juga ya, bisa dilakukan dengan tentu melibatkan beberapa dokter ahli. Nah, ya, kalau ROP tentu dengan dokter mata, OAE tentu dengan bantuan dari teman-teman dari THT ya.
3, 4. Nah, kemudian yang lainnya adalah hormonal ya. Tadi kelenjar tiroid. Nah, kalau kelenjar tiroid ini sebetulnya kita tidak hanya masalah prematur ya, tapi semua bayi pada saat ini dari pemerintah Indonesia diwajibkan untuk melakukan screening hipotiroid kongenital pada semua bayi yang baru lahir. Biasanya pemeriksaan itu idealnya dilakukan pada usia 48 sampai 72 jam. Ya, itu ideal ya. Jadi boleh deh kita kalau misal tawar mungkin ada juga yang menggunakan 36 jam. Oke ya, tidak mengapa. Nah, itu hasilnya kita mengharapkan gambaran yang normal. Kalau ada gambaran yang tidak normal di mana ada hasil dari TSH neonatal yang terlalu tinggi atau kemudian disertai juga gambaran klinis seperti misalnya susah BAB, kemudian gampang kuning ya, serta ada gambaran-gambaran yang cenderung ke arah sindrom tertentu. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kelenjar tiroid ini sangat penting ya. Kalau kita intervensi, kita ketahui lebih awal, maka kita bisa mengintervensi dengan cepat dan itu mempengaruhi angka pemulihannya. Bahaya dari hipotiroid ini adalah terutama kecerdasan. Ya, jadi bisa sampai membuat ada penelitian yang kalau ketika diintervensi dari sejak awal, maka yang IQ-nya tadinya sekitar 70 itu bisa naiknya lebih banyak ya. Nah, itu demikian akan mempengaruhi kualitas hidup seorang bayi ya, seorang anak. Nah, yang lainnya yang belum saya sebutkan tadi apa ya, mata, telinga, kelenjar kepala ya, USG kepala ya. USG kepala pemeriksaan juga dilakukan khususnya pada bayi prematur. Selain bayi prematur juga pada bayi-bayi yang cukup bulan tapi yang kemudian karena mengalami gangguan tertentu sehingga terpaksa dirawat di ruang intensif neonatus atau NICU. Nah, apa yang kita harapkan dari hasil pemeriksaan tersebut? Pemeriksaan tersebut kita harapkan kita bisa mendeteksi adanya kemungkinan perdarahan pada daerah kepala. Apakah di jaringan otaknya ataupun di jaringan ventrikularnya. Gangguan tersebut nantinya harusnya dipantau ya. Ketika kita mengetahui ada gambaran perdarahan tersebut, maka atau gangguan pada daerah otak, maka kita harus melaksanakan stimulasi lebih awal, lebih banyak, lebih intens secara khusus sesuai dengan daerah-daerah yang diperkirakan terkena. Selain itu dengan adanya gambaran perdarahan di lokasi-lokasi tertentu, kita juga memantau lebih awal kemungkinan terjadinya hidrosefalus. Karena ketika terjadi perdarahan, beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi hingga terjadi hidrosefalus. Nah, jika sejak awal kita telah mendeteksi, tentunya tata laksana bisa dikerjakan lebih dengan awal. Ya. Itu, dan mungkin satu lagi yang mungkin agak lebih jarang adalah jantung ya. Jantung. Namun jantung biasanya lebih dikaitkan dengan pada saat ini ya di Indonesia dengan kondisi-kondisi yang disesuaikan dengan keadaan bayi tersebut. Misalnya kita lihat kok berat badannya nggak naik gitu ya karena setiap minum atau menetes cepat lelah, atau misalnya gambarannya biru bayinya, atau dalam pemeriksaan dari dokter kemudian didengarkan ada suara bunyi jantung tambahan, baru kita lakukan pemeriksaan. Nah, di luar negeri khusus untuk yang misalnya seperti USG kepala dan echo itu biasanya sudah dilakukan secara rutin. Tapi memang di Indonesia masih ada keterbatasan dalam hal alat mungkin. Ya benar, pembiayaan. Tapi kita bisa kok pakai. Kalau untuk USG kepala alhamdulillah di Budi Kemuliaan bisa dengan menggunakan berbagai moda ya, mulai dari tunai, asuransi swasta maupun asuransi pemerintah ya gitu. Jadi bisa dilakukan dan dilakukan oleh tenaga yang ahli. Yang penting adalah bagaimana juga setiap orang tua itu mematuhi atau berusaha untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dari dokter anak ya, atau dari pihak-pihak yang telah membuat rencana tadi pemeriksaannya. Karena memang kan seperti tadi ya, pemeriksaan mata itu tidak bisa langsung pada saat setelah lahir. Biasanya kita menunggu pada usia sekitar antara 2 sampai 4 minggu ya. Gitu. Kemudian telinga juga biasanya kita lakukan sih setelah 2 hari karena ada debris-debris kan di telinga. Gitu. Nah, itu dilakukan. Jadi USG kepala pun juga sebetulnya idealnya malah berkala tuh. Ya, 1, 7 hari dan seterusnya. 1, 7, 14 ya.
Demikian. Jadi mungkin kepada sahabat-sahabat budi kemuliaan ya yang kemudian memiliki rekan, saudara atau mungkin juga punya pengalaman memiliki bayi prematur bisa mengingat-ingat lagi dan menjadi pembelajaran juga bahwa dengan memantau bayi-bayi yang dilahirkan dengan prematur, maka kita harapkan deteksi terhadap kemungkinan gangguan bisa lebih awal, kita bisa melakukan intervensi lebih cepat, sehingga tadi tuh kalau mau ngejar berat badan, mau ngejar perkembangan, kesulitannya makin kecil, jadi bisa mengejar langsung ditemuin di awal ya. Iya betul, kan lebih awal lebih baik ya dalam hal ini ya. Jangan lupa dalam kita mengintervensi, targetnya utama itu sebetulnya kalau perkembangan otak itu kan sampai 2 tahun. Malah sebelum itu harusnya. Jadi kita berusaha untuk secepat mungkin mengejar kekurangan dari tadi bayi-bayi prematur tadi ya. Karena kita startnya mulainya rendah. Kemudian dok, kalau untuk memantau atau enggak perkembangannya dok, perkembangan apa? Apakah sama atau tidak dok? Antara bayi prematur dengan bayi biasa dok? Ya, jadi kalau kita membedakan antara prematur dan cukup bulan ya, kenapa dibedakan? Pasti karena ada satu hal yang khusus ya. Salah satu hal yang khususnya selain pertumbuhannya yang dipaksa harus cepat untuk mengejar berat badannya menjadi berat badan masuk ke dalam kurva yang normal, perkembangan demikian juga. Perkembangan pada bayi prematur itu harus dilakukan pemantauan dengan melakukan koreksi. Koreksi ini maksudnya adalah melakukan usia koreksi. Jadi kalau misalnya bayinya itu dilahirkan pada usia 1 bulan, itu kita bayinya prematur, maksudnya misalnya kehamilannya 30 minggu ya, itu tidak bisa dinilai sama seperti bayi yang cukup bulan usia 1 bulan. Karena kan dia lahirnya 30 minggu. Itu suatu hal yang menurut saya sesuai ya sama logika kita ya. Baru dilahirkan 30 minggu kok sudah dinilai seperti usia yang sama seperti kelahiran 40 minggu ya. Nah, oleh karena itu harus dilakukan koreksi. Nah, koreksi dilakukan dengan cara menghitung usia bayi prematur saat ini, kemudian dikurangi dengan jumlah yang aterem, jadi jumlah yang 40 minggu tadi. Jadi sebagai contoh misalnya saat ini usianya 2 bulan. Kalau 2 bulan itu adalah sekitar 8 minggu. Nah, bayi ini misalnya lahirnya 30 minggu. Maka kalau dia 30 minggu, berarti sebetulnya bayi ini sesuainya dengan usia berapa? Sesuai dengan 38 minggu begitu. Nah, jadi dia masih ada kekurangan sekitar 8 minggu. Nah, tidak bisa kita kemudian menilai bayi yang lahir 30 minggu ini sebagai bayi yang sesuai dengan usia 2 bulan karena dia seperti 38 minggu seperti baru lahir. Nah, jadi kita belum bisa melakukan penilaian. Kita baru bisa melakukan penilaian pada bayi ini setelah misalnya 4 minggu kemudian ya, di mana sudah mulai terlihat ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita evaluasi dengan menggunakan screening. Nah, screeningnya bisa bermacam-macam tuh Bu Yanti, bisa menggunakan KPSP, bisa menggunakan Denver maupun Bailey gitu. Berarti itu semua dilakukan pada saat pemeriksaan kali ya dok ya? Pada saat rawat jalan, jadi dok, ya. Betul. Jadi kalau kita mau untuk bayi prematur, sebetulnya kalau kita kembali lagi ya, untuk kita melakukan pemantauan setelah bayi tersebut pasca rawat ya, boleh pulang ya, itu kita bisa melakukan beberapa hal untuk pemantauan. Yang nomor 1 tadi yang disebutkan pertumbuhan ya. Jadi kita memantau berat badannya, lingkar kepalanya, serta panjang badannya. Nah, untuk bayi prematur kita menggunakan kurva yang berbeda dengan kurva yang ada di buku paspor atau buku KIA yang biasa beredar. Ya. Saat ini sudah ada, mungkin akan dikeluarkan dalam waktu dekat itu buku yang khusus KIA untuk prematur. Nah, selama itu belum keluar, kita bisa menggunakan kurva Fenton. Kurva Fenton itu adalah kurva yang saat ini diterima secara internasional sebagai kurva pemantauan untuk bayi-bayi yang prematur. Di dalam 1 lembar itu nanti kita bisa melihat
3 hal, yaitu berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala yang disesuaikan dengan usia gestasi atau usia kehamilan. Jadi misalnya dia dilahirkan di 30 minggu tadi ya. Ya, kita menempatkan menggambarnya itu tepat di titik 30 minggu. Nah, kita lihat apakah dia berada di jalur yang sesuai ya. Jalur yang sesuai yang saya maksudkan adalah harapan nilai. Harapan nilai ini adalah nilai yang rata-rata 50% di antara bayi-bayi prematur yang ada berat badannya kira-kira seperti itu. Jadi ada berat badan ideal. Nah, kemudian dipantau tiap minggu hingga setiap minggu hingga akhirnya bayi tersebut bisa mencapai nilai di atas dari P50 atau garis yang ideal tadi. Gitu, baru kita pindah ke grafik yang bisa disesuaikan dengan bayi yang normal ya, atau sesuai dengan 40 minggu boleh juga kita pindahkan. Tapi intinya kita memantau grafik pertumbuhan itu dengan menggunakan kurva Fenton. Itu bisa di-download sih, banyak sekarang ya di internet gitu. Yang lainnya adalah selain pertumbuhan, tentu kita tadi sudah memantau perkembangan ya, tadi disebutkan kita menggunakan usia koreksi. Yang lainnya adalah kita melakukan pemeriksaan untuk mata, telinga, kepala, dan juga tentunya fungsi hormonal tiroid ya, itu salah satunya. Dan ada lagi beberapa pemeriksaan lainnya ya, misalnya pemeriksaan jantung yang mungkin lebih spesifik, mungkin itu. Jadi sahabat sehat di rumah tidak perlu khawatir ya dok ya kalau melihat perbedaan perkembangan antara anak satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan sahabat sehat di rumah lebih percaya ke dokter saja gitu ya dok ya, maksudnya biar dilihat grafiknya. Kadang kan sahabat sehat di rumah tuh merasa melihat perbandingannya gitu loh dok. Kalau misalkan ini kan udah jelas ya dok, ada grafiknya, jadi kan dia nggak mungkin, maksudnya sudah sesuai gitu ya dengan pertumbuhan dan perkembangannya kalau misalkan kita dilihat dari grafiknya ya dok ya. Gini ya, maksudnya perlu untuk setiap orang tua itu harus berusaha untuk memahami dan memiliki pengetahuan, selalu meningkatkan pengetahuannya tentang kondisi yang terbaik bagi bayinya. Artinya pemantauan pertumbuhan perkembangannya harus dipantau secara mandiri juga ya, karena kan kalau konsultasi kepada dokter atau tenaga medis lainnya tentu tidak bisa dilakukan setiap hari. Nah, jadi sebetulnya kemandirian itu bisa dilakukan dengan apakah itu menggunakan aplikasi-aplikasi tadi yang saya sebutkan, misalnya kurva Fenton itu kan bisa di-download ya. Kemudian untuk perkembangan juga demikian, bisa dilihat dari kuesioner-kuesioner yang juga banyak beredar di internet ya, tadi seperti KPSP, Denver itu bisa di-download secara free dari internet dan itu kita bisa melihat. Atau kalau tidak punya internet, di buku KIA pun juga ada sebetulnya. Nah, kenapa saya katakan bahwa mempercayakan itu bukan kalimat yang tepat, yaitu karena deteksi yang paling awal justru dari orang tua itu sendiri. Jadi orang tua berusaha untuk memantau perkembangannya, mencocokkannya dengan data yang ada. Nah, kemudian ketika terjadi sedikit penyimpangan atau ada keraguan, itu bisa didiskusikan, begitu. Jadi mungkin itu yang lebih tepat ya, karena kontrol atau konsultasi kan umumnya biasanya tidak mungkin dilakukan setiap minggu, jadi tiap bulan. Gitu. Iya dok. Terus kan tadi kan dokter mengatakan ada screening ya, screening utama pada bayi prematur. Nah kalau misalkan dia belum, misalnya terlewat gitu dok, seharusnya sudah diperiksakan, tapi ini terlewat, nah itu bagaimana tuh dok? Oh ya nih, mungkin tadi ada yang terlewat ya, saya belum cerita nih ya tentang mata, telinga ya. Jadi yang tentang mata itu biasanya yang dilakukan untuk bayi prematur adalah pemeriksaan yang disebut sebagai ROP. ROP disebut merupakan kepanjangan dari Retinopathy of Prematurity. Nah, pada bayi-bayi yang prematur kita pahami seperti saya ungkapkan tadi di awal, ketika terjadi proses persalinan sementara usia kehamilan belum cukup, pada saat itu beberapa organ yang sedang mengalami optimalisasi untuk kesiapan organnya itu tiba-tiba harus berhenti. Nah, salah satunya adalah mata. Nah, di mata ini proses vaskularisasinya terjadi perhentian.
Nah, karena perhentian, maka ketika terdapat masalah pada bayi ini ketika lahir, apakah itu karena peningkatan pemakaian oksigen atau karena hal yang lain, maka bisa terjadi robekan pada retinanya. Mengapa demikian? Karena adanya proses pertumbuhan pembuluh darah yang tidak pada tempatnya. Ya, jadi harusnya mengikuti jalur yang seharusnya sudah menjadi pola, terus tiba-tiba karena terputus akhirnya terjadilah proses pembentukan pembuluh darah yang tidak ke arah yang sesungguhnya. Nah, ini yang kemudian bisa menyebabkan tadi kejadian gangguan, robekan atau lepasnya sebagian atau bahkan lebih besar dari itu retina yang kemudian bisa menyebabkan kebutaan. Nah, untuk pemeriksaan mata ini dilakukan sebaiknya pada usia sekitar 2-4 minggu. Ya, biasanya kalau kita menggunakannya itu lebih pada kita mengusahakan setiap prematuritas untuk dilakukan pemeriksaan itu. Tetapi resiko paling besar itu sebetulnya terjadi pada yang usia kehamilannya di bawah 34 minggu dengan berat badan di bawah 1.500. Ya, tapi kita lihat kan kadang-kadang bayi-bayi yang 1.800 kemudian mengalami perawatan lama ya di NICU, di intensive care-nya neonatus selama misalnya 2 minggu atau 3 minggu kan menggunakan oksigen lama. Nah, itu juga memiliki resiko. Jadi biasanya kita akan melakukan screening retinopathy of prematurity itu pada setiap bayi yang dilahirkan prematuritas dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, yaitu berat badannya di bawah 1.500 dan usia kehamilan di bawah 34 minggu. Atau pada kasus-kasus yang memang ada riwayat-riwayat yang lainnya, gangguan mata pada keluarganya itu juga bisa kita pertimbangkan ya di luar prematur. Mungkin itu yang mata, dan kemudian kalau yang untuk THT kita kenal pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga itu biasanya ada bermacam-macam sebetulnya, tetapi yang standar dilakukan pada pemeriksaan awal itu adalah OAE atau auto acoustic emission. Nah, pemeriksaan itu cukup sederhana, cukup dipasang aja kayak kita masang headset. Gitu, ada kabelnya, terus nanti dikasih suara lembut ya, nanti akan keluarlah setelah beberapa menit akan keluarlah gambarannya, hasilnya. Nah, ada 2 tuh hasilnya, bisa pas, bisa river. Nah, kalau misalnya hasilnya akan dikonsultasikan dengan dokter anak ataupun dokter THT untuk kelanjutan. Karena melihat kondisi tertentu, kalau misalnya klinisnya tidak menunjukkan ada atau riwayat perjalanan penyakitnya tidak menunjukkan ada sesuatu yang serius, maka pas tidak diulang lagi. Cukup dipantau bagaimana kemampuan bicaranya atau responnya terhadap suara ya. Biasanya respon terhadap suara dulu baru kemampuan bicara. Tetapi kalau dia ada faktor resiko, maka bisa diulang pada usia 3 bulan dengan menggunakan BERA. Ya. Kemudian pada kasus yang benar-benar beresiko tinggi, misalnya nih ya, pada yang riwayat infeksi torch gitu ya, itu kan sesuatu yang kemungkinan besar akan ada gangguan pendengaran. Nah, itu bisa dilakukan selain pemantauan dengan BERA, kalau hasilnya pun ternyata normal di usia 3 bulan, itu dipantau terus hingga saatnya bisa berbicara di usia 3 tahun. Ya, itu sampai seperti itu. Jadi dilakukan screening itu kalau misalkan memang hasilnya normal, nanti tinggal stimulus dari orang tuanya saja ya, Dok ya. Misalnya dikasih stimulus di rumah gitu kan. Oh iya. Ya. Kalau stimulasi, prinsipnya kalau stimulasi harusnya semua diberikan. Nggak usah lihat, oh ini ada resiko, tidak gitu. Nanti yang normal-normal juga ada tuh, yang jadi ini tuh, yang jadi cenderung jadi sulit bicara, terlambat bicara, delay speech ya. Jadi kita harus tetap stimulasi. Itu hal yang harus dilakukan ya. Cuman memang pada prematur ada beberapa teknik-teknik tertentu yang kemudian diberikan khusus untuk bayi prematur ya. Bicaranya sendiri tuh nggak cukup kayaknya, bisa 2 jam lagi panjang kayaknya. Tapi ada ya, ada stimulasi yang kita macam-macam kita bisa berikan pada bayi prematur ya. Terus ada lagi nih, Dok, kalau pada bayi prematur itu boleh nggak sih, Dok, dilakukan itu di miring-miring gitu, namanya apa? Tummy time ya? Oh, tummy time. Ya, seperti itu, Dok. Ya gini, tummy time itu memang dianggap bisa merangsang salah satu bentuk stimulasi yang kemudian bisa
memberikan kemajuan pada motorik dan juga sensorik. Pada bayi prematur, kita harus berhati-hati melakukan ini. Mengapa? Karena salah satu yang paling penting dari bayi prematur ini adalah kemampuan pernafasannya atau pola nafasnya. Kan salah satunya yang paling sering terjadi permasalahan adalah tadi gangguan pernapasan atau yang disebut apno ya, apno. Jadi suka atau bilangnya lupa napas. Nah, ketika dia dilakukan tummy time dalam keadaan kondisinya tidak siap, nah itu yang mungkin bisa malah berbahaya ya. Kalau miring-miring sih masih oke. Kalau miring-miring boleh ya, miring-miring. Jadi terpaksa nih saya buka sedikit nih rahasia tentang stimulasi ya. Jadi kalau stimulasi bayi prematur bisa sebetulnya itu sering banyak pertanyaan seperti itu dok. Oh gitu ya. Jadi kalau stimulasi sebetulnya ada tekniknya memang benar. Bisa ketika bayinya sudah stabil itu boleh ditengkurapkan, tapi bukannya untuk saat yang lama. Dia hanya untuk dirangsang sebentar ya. Dan kemudian ada perangsangannya itu bentuknya dengan stimulasi yang bentuknya taktil, jadi dirangsang, dielus-elus begitu ya, diusap di daerah yang banyak. Tapi saya itu standarnya begitu ya, di luar negeri juga dilakukan sejak lama, sejak 1997 mungkin atau 87-an, itu udah ada 30 tahun lebih lah orang menggunakan teknik itu untuk memperbaiki motorik dan sensorik dari bayi-bayi prematur ya. Tetapi dengan catatan bayinya harus stabil. Nah ini yang kita sulit. Oleh karena itu bagi yang ingin melakukan tummy time sebaiknya berkonsultasi lebih dahulu gitu ya. Jadi jangan sembarangan ya dok ya, asal tengkurap aja. Iya, jadi sebaiknya untuk stimulasi yang lebih detail nanti bisa dikonsultasikan lebih dahulu, karena kita nggak bisa ngambil misalnya kalau udah 2 minggu boleh dilakukan ini gitu, karena tiap bayi berbeda-beda permasalahannya ya. Nah ini pertanyaan terakhir dok, mungkin di luar dari tema kita nih dok, tapi ini masih menyangkut bayi prematur juga. Jadi apakah ini bicara tentang bodong dok? Jadi apakah bodong pada bayi prematur lebih dari 1 cm itu bisa sembuh sendiri atau ada tindakan khusus dok? Ya kalau bodong itu kan sebetulnya sesuatu yang bisa terjadi pada semua bayi. Bayi prematur memang beresiko bisa terjadi bodong atau hernia umbilikalis ya. Pada prinsipnya hernia umbilikalis itu hampir tidak jarang sekali, hampir jarang menyebabkan kegawatan. Jadi pada umumnya biasanya kita tunggu. Nanti kan sejalan dengan memanjangnya bagian tubuh dada ke panggul ya. Jadi bagian badan kita itu memanjang, otomatis si hernia umbilikal atau si bodong itu akan tetap di situ. Jadi akan lama-lama akan mengecil. Gimana kalau misalnya tidak mengecil juga? Nah itu nanti kalau untuk alasan kosmetik, nanti setelah anaknya besar bisa diusahakan untuk ditata laksana dengan bantuan dokter bedah, ya gitu. Tapi pada prinsipnya sih tidak berbahaya. Nah, apakah bisa menutup atau tidak? Tentu kita tidak bisa menilai tadi ya, karena kan 1 cm bayinya berapa? Kalau bayinya 800 gram 1 cm ya saya rasa mungkin agak sulit untuk mengecil. Tapi kalau bayinya sudah dan usianya misalnya baru 1 hari, bayinya 2.000 gram atau 2.200, panjangnya 1 cm, kita bisa berharap untuk mengecil sendiri, bukan mengecil ya, mengempes itu sehingga tidak sampai kelihatan menonjol. Jadi di Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan screening tersebut ya dok ya? Ya Bu Yanti, betul sekali. Jadi screening yang tadi saya sebutkan, baik itu screening terhadap berat badan, pertumbuhan, perkembangan, mata, ROP, pemeriksaan telinga, OAE, screening kelenjar tiroid ya, dan USG kepala telah dilakukan di Budi Kemuliaan sejak lama sebagai bagian dari komitmen Budi Kemuliaan untuk memuliakan tidak hanya ibu tetapi juga generasi penerus ya, generasi yang termasuk di dalamnya bayi-bayi prematur. Karena kita mengharapkan kan warga Indonesia atau masyarakat Indonesia nantinya 10-20 tahun ke depan memiliki kualitas yang baik ya. Oke, baik Dokter Tri. Nah, demikian sahabat sehat Budi Kemuliaan, pembahasan kita tentang screening pada bayi prematur untuk tumbuh kembang yang optimal. Bagi sahabat sehat yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Tri spesialis anak, jadwalnya ada di bawah ini. Terima kasih banyak dokter. Semoga bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah. Dan sampai jumpa di podcast Bincang Sehat selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.